Halo Raya, lihat dulu. Oke, halo Halo Raya. Kak, Halo, sehat Raya? sehat Kak. Oke, sip. Kak Cika ini share screen dulu deh. Kak Cika tuh udah cek yang Raya kekirim kan ke Kak Cika. Nah, sekarang yang mau Raya tanyain apa? Ini Kak Cika udah lihat sih yang kayak Raya udah bikin ini kan. Tapi yang kayaknya harus di-highlight itu adalah kan kalau ini kan em, Raya kayaknya bisa lah input terus pakai looping gitu kan Raya ya. Yang ini mah Raya oke lah. Yang agak 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 menurut Kak Cika perlu concern tuh ini yang ada tampilan-tampilan ini loh. Ini kan yang kemarin kita bikin kan, yang Iya, ada ini loh, ya yang ada TK Inter ini, oh iya. ya kan. Nah ini tuh ini kayak yang ini nih misalnya ya. Ini kan list box ya. Jadi kita punya list, terus nanti kita bisa milih data yang ada di mana gitu ya. Kayak misalnya eh si data ini kita masukin kan di list box ada siapa aja gitu. Terus nanti kita bisa pilih mana yang mau dihapus atau mau ditambah gitu kan. Nah, Iya Kak, tapi sebenarnya itu waktu itu memang kebanyakan kalau TK tuh memang cuma nyalin dari gurunya Kak. oh my goodness, oke. Nah, kalau Kak Cika perhatiin sih, ini gimana ya? Ini tuh kayak gimana ya? Kayak kayak belajar masak ya, terus langsung disuruh bikin rumah makan Padang gitu, kebayang nggak? Jadi nggak diajarin bikin dari depan dulu, misalnya bikin ini dulu ya, sup sayur dulu, oseng tuh gini apa gitu nggak? Nah kalau gitu gini deh. Nah, Kak Cika mau kasih ini deh, apa namanya? Ke Raya pengen ngasih bekal bekal ini deh, apa namanya? Prinsip-prinsipnya ntar Kak Cika suruh chat GPT aja biar takut nggak ada yang kelup berapa ya. Oke. Give examples of every component, every apa ya? PK inter component usage. Oh, oke gitu aja dulu. Pasti pasti ngerti lah dia. Oke. Lah, banyak-banyak banget sih Abang. Oke deh nggak apa-apa deh. Oh, ini mah terlalu ribet. Udah. Oke deh. Kak Cika sih ada beberapa contoh ya, cuman si ChatGPT suka lebih terstruktur gitu. Ya udah deh, terserah dia deh. Oke lah, tunggu. Nah, ada button, ada check button, ada label. Nah, ini tuh, hmm, oke, oke ya, bentar. Ini bagus sih contohnya. Ya. Tapi kok dia nggak sederhana sih ya textbook. Apa-apa deh, biarin. Oke deh, I will take it. Ya, oke. Dia pakai langsung dong semua. Oke, Kak Cika demo dulu ya ke Raya ya. Ini kan kayak gini ya. Oh, jadi gini, secara prinsip takut-takutnya keluar nih, misalnya pas ujian, nggak tahu nih bentuknya Raya tuh nanti bakalan berbentuk pertanyaan atau kayak yang kemarin kan pilihan ganda atau gimana gitu ya, atau suruh suruh ini kan ya, suruh nganalisis kan. Nah, ini mau Kak Cika ini dulu, tunggu sebentar, Kak Cika mau demoin dulu ke Raya supaya kelihatan. Ini Kak Cika apa ya, save apa ya, TK Inter Raya aja deh. Terus kita jalanin ya. Oke, coba kita lihat bagus nggak nih? Nah, ini buatan ChatGPT nih ya. Oke juga sih. Sebenarnya agak agak kompleks cuman ini yang mau Kak Cika jelasin ke Raya tuh gini ya.
komponen di dalam TK-Inter ya, di dalam GUI yang Raya bikin itu tuh sebenarnya kan macam-macamnya tuh cuman ini deh gitu. Jadi label gitu ya, satu Raya biasanya punya label, terus punya text field, terus ini label ya, ini semua label, ini label, 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 terus ini juga label, ini juga label gitu kan ya, ya, udah. Nah, Mm-mm. yang tadi Raya masukin nama student itu kan di ini kan drop down list ini kan. Nah, ini kan Iya, gender ini radio button nih. Radio button itu harus pilih salah satu kan. Kalau misalnya list itu kayak drop down list yang Raya bikin. Oke, itu ya. Terus kasih lihat juga yang di coding-codingnya Raya udah ada grid juga sih, agak brutal juga sih. Tapi ya udahlah ya. Ini nanti kita isi. Terus ini kan button gitu kan ya. Ini tuh Kak lupa namanya, teks bukan text field tapi apa gitu. Cuman kayak teks, enggak ada. Ini bisa ada optionnya. Ini text field yang agak jadi lebih besar dari ini gitu, lebih banyak barisnya. Nah, ini Kak Cika lupa apa? Ini contoh aja. Nah, kalau kita coba ya, kita coba. Sekarang kita demoin dulu. Kak Cika mau jelasin nanti strukturnya. Misalnya, eh, misalnya gini. Misalnya kita punya Raya gitu ya, terus female gitu ya. Terus language-nya misalnya kita mau belajar Python. Kita accept. Ini kan radio button, ini kan cek cek checkbox. Terus kita bisa submit kan. Nah, submit tuh munculnya di sini ya di output. Jadi nah, yang Raya masih lihat tuh ya, setiap komponen tuh cara baca inputnya beda ya. Jadi kayak text field kan inputnya kita ketik. Kalau radio button diklik, si language ini juga diklik ya. Itu cara-caranya beda gitu ya. Terus bisa kita pilih option ini tuh apa ya namanya? Jika nggak tahu deh pilihan ini namanya apa, terus tahunya gimana ya? Oke, pokoknya ini option tapi bukan drop down ya. Terus kita show message misalnya ini pop up, kita bisa open file, tapi bisa open file. Ini button lah. Kita bisa reset tuh bersihin semua. Oke. Nah, sekarang yang mau kasih kejelasin ke Raya tuh strukturnya ya. Jadi kalau di yang Raya itu ya mostly itu taruh, mostly itu ini ya, lihat deh. Eh, nih dia tuh di dalam kelas. Jadi sebenarnya Raya mau pakai kelas atau mau nggak apa-apa, terserah strukturnya mau pakai atau enggak gitu ya. Tapi ini yang penting tuh adalah di dalam codingnya itu Raya tuh akan punya function itu yang dev ini. Nah, si function ini itu biasanya dicantolin ke button. Ini lihat deh, Raya lihat kan ada 4 kan devnya. Nah, kalau yang Raya bikin di sini, yang Raya bikin di ini ya drawing up ini tuh kayak yang ingat nggak kita kemarin mencet button terus jadi ada bentuknya, ada warnanya gitu. Kenapa dia banyak tuh karena setiap button itu akan manggil satu fungsi gitu. Nah, yang ini ya contoh ya. Raya kan lihat ya, ini kan ada function untuk menampilkan message yang tadi pop up, ada yang buat buka file, ada yang buat submit. Pada saat submit, dia nulis ke teks dia akan ngupdate ke ini text display. Dia akan ngopi apapun yang ada di form itu dia ambil, dia cetak lagi di bawah kan ya. Kalau reset semua di delete nih sama dia. Entry name di delete, gender dikosongin, language dikosongin, terms dijadiin false kan tadi kan kita accepted gitu jadi centangnya dibuang sama dia dan seterusnya gitu ya. Nah, udah. Jadi strukturnya gitu ya. Jadi di atas itu pasti bilang library. Library-nya apa? Sebenarnya ini nggak usah ada sih. Kalau kalau Kak Cika sih langsung aja import TK Enter STK gitu ya. Tapi ada juga yang pakai from TK Enter, dia bilang mau ngambil TTK message box sama file dialog. Ya udah terserah dia lah kalau dia mau eksplisit gitu. Tapi sebenarnya cukup import TK Enter STK. Udah. Terus function-function yang mau dipakai apa? Nah, terus kita mesti bilang kan ya, kontainer utamanya itu siapa? Nah, root atau window itu kontainer utamanya Raya gitu. Nih, ini tuh kontainer utama. Biasanya dikasih nama root gitu ya, atau window, atau apapun lah gitu.
Nah, kalau di coding yang Raya udah bikin, yang di contoh itu, ini ya, misalnya, belah kemana? Nah, ini dia itu pakainya nih root juga kan ya. Terus rootnya dikasih contoh, dikasih judul. Terus geometrinya berapa, tapi dia bentuknya gini, bentuknya kelas. Tapi sama kan strukturnya gitu. Oke ya, jadi kita punya eh, apa namanya, kontainer utama, terus kita kasih judul. Oke, dah. Geometrinya berapa? 500 kali 500. Oke, 500 kali 500. Udah. Terus TK Inter tuh sebenarnya basically kita kayak punya baki gitu ya. Terus Raya taruh-taruhin nih komponennya. Di sini misalnya ada apa? Ada ada text field, di sini ada label, di sini ada radio button, di sini ada label, di sini ada checklist gitu. Dan seterusnya gitu ya ya. Nah, sebenarnya kalau distrukturin kayak gini kan jadi gampang ya. Kayak kita bilang, oke, saya punya label, taruh di root. Namanya name, fontnya apa. Nah, yang Raya masih lihat juga adalah ini ya, kalau misalnya barangkali muncul nanti ini grid ini. Grid ini sebenarnya gampang ya. Dia tinggal baris kolom aja gitu. Jadi dia tuh bilang bahwa ada label. Tolong taruh di grid baris. Jadi kalau ada grid kayak gini gitu ya. Terserah sih mau berapa gitu ya. Kayak gini lah misalnya. Dia tolong diletakkan di baris 1 kolom 1. Baris 0 kolom 0. Padnya maksudnya jarak antara X sama Y-nya itu sekian-sekian. Terus dia itu sticky-nya ke west gitu kan. Jadi ini tuh pilihannya the west is. Jadi bisa ke kiri kanan, north, south, east, west gitu ya. Nah ini oke lah ya. Si label ini bisa lah ya. Nah ya udah oke lah ya. Nah kalau misalnya terus entry kan. Entry itu text field yang tadi ya. Yang Kak Cika masukin nama Raya. Nah kita bilang entry name itu adalah TK entry masukin ke root. Lebarnya 30. Terus gridnya, lihat deh Raya lihat. Dia di row 0, kolom 1. Berarti sebelahnya ini kan. Jadi kan yang label ini masuk ke sini, yang nama Raya masuk ke sini kan gitu. Jadi kayak nempel-nempel stiker gitu loh ya. Secara umum mah. Cuman eh, kalau yang dicontoh-contohnya tuh terlalu rumit. Jadi Kak Cika teh khawatir sebenarnya gampang, cuman jadi tampak rumit. Padahal nggak susah ya. Dah ya, dah sekarang radio button kan yang masukin eh gender kan. Tadi Raya ada kan. Nah, itu bilangnya pakai label biasa kan. Kita bilang oh ada label eh, di root teksnya gender fontnya apa. Nah, lihat gridnya sekarang dia di baris 1 kolom 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, si gender ini itu kita simpenin stringnya ini untuk ngambil hasilnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mencet salah satu, itu dia ambil gitu. Teksnya tuh antara male atau female. Nah, yang Raya mesti perhatiin ya, bedanya radio button sama check button. Ini kan check button nih ya, yang ini. Kalau radio button itu kan dia cuma boleh dipilih satu kan. Jadi kalau saya pilihannya male female, nggak boleh dong milih dua-duanya. Caranya gimana? Kalau di Python itu dari sininya. Jadi variabelnya tuh dibilang bahwa gender var nih grupnya gender var. Jadi mereka berdua itu kalau udah dipilih salah satu, nggak boleh satunya lagi tuh nggak boleh kepilih gitu. Paling pindah. Jadi kalau saya udah ngeklik ini, terus ngeklik ini, yang ini mati gitu. Udah gitu aja ya, terus ya udah diatur. Misalnya baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, padding bla 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 bla. Dah. Terus ada label lagi buat language kan. Nah, language itu kan ada label. Raya inget gak yang tadi yang kayak Raya punya? Yang kayak kita punya combo box kan? Si combo box itu taruh di root juga kan? Teks variabelnya ini, value-nya kita masukin kan? Python, Java, dan apapun gitu ya. State-nya read only. Kita taruh di baris 3 kolom 1. Dan seterusnya. Udah. Nah, sekarang Kak, combo box itu apa, Kak? combo box ini sayangku. Yang drop down list itu kayak gini. Ini. Ini sama Kak Cika sambil Oh, deploy ya. drop down list itu. Drop down list. Oh, iya, iya. Ya,
Jadi isinya pas kita pencet, itu isinya ada si Python, Java, sama C++ gitu. Oh iya. Ya, inget ya. Dah, sekarang kan kita ngomongin check button cuma satu nih. Check button itu beda sama radio button, karena check button tuh kalau banyakan boleh dicentang semua. Tapi cara mendefinisikannya tuh cuman check button masukin ke root. Tapi kalau Raya perhatiin, inget deh, lihat ya. Untuk setiap komponen tuh pasti ada kayak string var, ada string var gitu kan, ada boolean var. Ini tuh var ini tuh adalah nilai yang mencatat apa yang dipilih dari komponen itu gitu. Jadi kayak si string var, gender var ini tuh dia itu adalah mencatat nih yang dipencet yang mana gitu. Kalau dipencet yang ini berarti keluarnya male, kalau dipencet yang ini berarti keluarnya female. Kalau yang ini yang language itu juga sama. String var ini tuh ngecek yang diklik tuh yang mana. Kalau yang jadi dia akan ngecek gitu ya, output dari apapun yang ada di dalam values-nya si komponen ini. Nah, check button juga gitu. Jadi teksnya ini ya, terus dia bilang ada variabelnya terms var ya. Nah, dia itu akan ngecek buttonnya diceklik apa enggak. Nah, kita bisa bilang bahwa misalnya ya, ini buttonnya mati nih kalau misalnya dia belum klik I accept terms and condition, kan suka gitu kan, kita kalau mau install apa harus accept dulu baru bisa buttonnya dipencet gitu ya. Nah, itu tuh diceknya dari sini, dari si perintah ini gitu. Nah, terus button mah gampang ya. Button tuh tinggal bilang aja namanya TK button, masukin ke root semua, kasih nama semua satu-satu. Terus kita bilang misalnya, nah ini itu fungsinya ya. Jadi kayak saya, ini kan ada button submit. Si submit ngapain sih? Gitu. Si submit itu suruh ngerjain submit button. Nah ini nih submit form ini. Jadi pada saat si submit itu dipencet, dia akan ngambil, nih ya lihat ya, ya ini kan ada entry name get kan. Berarti dia ngambil nama Raya yang tadi Kak Cika masukin kan. Ini ngambil dari label. Label di get nilainya, masukin ke nama. Terus gender. Gender ngambil dari apa? Dari button. Dari radio button kan. Jadi ini name udah di get. Terus gender juga di get. Language ngambil dari drop down list. Terus terms accepted-nya ngecek dulu kalau dia diklik berarti accept berarti dia setuju gitu ya. Tapi kalau nggak diklik berarti dia nggak setuju ya kan ya, kayak misalnya do you accept atau misalnya are you a robot or not gitu. Si codingnya tuh ngecek aja kalau dia mencet berarti yes or no gitu. Nah, untuk setiap button itu tuh dia manggil fungsi ya. Jadi kalau kita lihat ke bawah lagi ya, si button ini, si button submit itu manggil submit form. Si reset mereset. Si show message manggil message gitu. Dan ini Raya atur satu-satu nih. Button submit di baris 5 kolom 0. Button reset di baris 5 kolom 1 dan seterusnya tuh diatur di sini gitu. Kalau Raya lihat, kita lihat begini ya. Oke, ini Kak matiin dulu biar kelihatan ya. Nggak usah ke statement aja gini. Nah, gini ya. Raya kelihatan kan kayak misalnya nih ya, button itu ada di row 5 kolom 1 si button submit. Ini kan ini kan ini kan kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, baris 5 gitu kan ya. Berarti submit itu kan di baris 5. Kolom 0. Nah, ini kan kolom 0. Kolom 1 kali gitu ya. Kolom 2 gitu. Gitu ya. Nah, kalau si button yang reset, nah reset itu sama. Barisnya 5 tapi kolomnya 1. Jadi di sebelah sini. Oh, sorry, ini berarti ini kolom satunya ada di sini nih. Kolomnya cuma ada 2, ini nggak ada gitu. Atau gini deh. Cek hapus dulu. Nah, ini berarti ini kolom 2 gitu. Dan seterusnya di layout aja. Nah, kalau show message itu di baris 6, kolom 0. Ini baris kalau open file di baris 6, kolom 1 dan seterusnya gitu. Nah, paling gampang itu nge-layout pakai grid ya. Jadi bayangin aja dia tuh dalam bentuk grid. Nah,
Kalau Raya lihat kan ini kan sebenarnya begini ya. Kebayang Raya lihat gak? Ya. Ada perbedaan. Kenapa pada ke kiri? Karena dia stikinya west, jadi dia mepetnya ke kiri gitu ya. Kalau misalnya nggak diisi, Kak Cika lupa sih defaultnya kemana, defaultnya kiri atau kanan gitu ya. Cuman kayaknya kalau nggak diisi, nih kan ini nggak diisi ya, dia bakal centered sih kayaknya. Jadi kalau kita nggak bilang stikinya ke kiri apa ke kanan, dia bakal di tengah gitu. Kayak ini si submit ini kan sama reset ini di tengah kan, gitu. Jadi ini kenapa si male female tuh mepet kiri tuh karena stikinya ke kiri gitu. Semua di stick ke kiri. Oke, dah. Terus sekarang kita punya apa lagi? Kita punya list box nih. Yang ini nih, Kak Cika nggak ngerti loh, tapi ini gimana makanya? List box itu kan choose an option. eh an item. Nah, ini Kak Cika nggak tahu ngambilnya gimana nih si option ini. Jarang pakai loh Kak Cika, ini option biasanya pakai drop down atau pakai checklist ya. Tapi nggak tahu gitulah. Dah, udah itu ada. Nanti kita tanya ChatGPT dia makanya gimana. Terus kita punya text box. Text box itu yang ini ya, ada labelnya output, terus ada text box isinya ini ya. Dia di kolom kolom 0 baris 8. Terus ya udah dia tulis gitu ya. Ada display grid segala lagi. Terus ada satu komponen lagi ya yang nggak kelihatan. Kita tuh punya scroll bar ini nih. Ini sebenarnya ini ada scroll bar. Jadi kalau misalnya kita ngetik ya kali ya, terus banyak gitu. Liatin deh, Kak. Ini tuh ada scroll bar nih bisa gini-gini. Tuh, bagus kan? Nah, itu tuh ada di sini. Jadi dia bilang ada text box nih. Aku pasangin scroll bar ya gitu. Terus dia config scrollnya tuh di set gitu ya. Terus ukurannya dan lain sebagainya ada di sebelah mana gitu scroll barnya. Jadi ada text box ditambahin scroll bar gitu. Udah. Terus ini sebenarnya tambahan aja sih. Kayak misalnya hmm, Raya pengen bikin frame baru gitu. Kayak misalnya Raya kayaknya nggak kurang rapi ya mau Raya bagi dua gitu. Jadi kayak misalnya Raya pengen ada jadi ini kan sebenarnya kan dia root ya. Gini kan ya. Ini kan root. Tapi kan kayak gini. Terus menurut saya kayaknya pengen dibagi jadi dua section gitu. Gini sama gini. Jadi nanti di sini tuh urusannya misalnya nama, gender, language. Di sini choose option, output dan apa gitu. Terus nanti misalnya gitu ya. Misalnya button itu ada di ini saya kecil hapus ya. Sini gini. Misalnya misalnya Raya tuh maunya gini. Kak pengennya gini loh layoutnya gitu. Mau gimana? Layoutnya gini. Jadi nanti button-buttonnya tuh di sini misalnya gitu. Nah itu bisa aja. Raya berarti berarti apa? Berarti ini tuh root kan? Nah, Raya punya frame lagi. Di sini ada frame satu. Nah, jadi nanti komponen-komponennya itu bukan di add ke root, tapi di add ke frame. Itu tuh kayak Raya punya baki ya, baki, terus punya piring di atasnya, terus piringnya mau diisi kue. Kuenya sama Raya diatur gitu. Kuenya mau Raya atur tumpuk atau mau 2 baris 3 kolom gitu, atau eh, apa? Terus atau satu gelas, satu satu piring isinya kue bulat-bulat gitu ya. Satu tempat lagi isinya kastengel yang panjang-panjang. Satu lagi isinya misalnya gelas atau cangkir gitu. Nah, itu diatur di dalam frame-nya gitu. Jadi si frame-nya tuh mengelompokkan apa komponen-komponennya gitu ya. Nah, itu ya secara umum gitu. Nah, Kak Cika mau highlight lagi, tunggu sabar. Kak Cika mau tunjukin ke Raya. Kan yang Raya bikin ini kan, coba ya, Kak Cika buka dulu. Hold on. File, open, download. Kak Cika cobain yang ini ya. Ini ya. Nah, Eh, aku minum obat bentar ya, Kak. boleh, boleh. Kasih tahu kalau udah ya. Ya, ntar Kak Cika buka ini dulu. Yang mana yang tadi yang Raya ya? Yang widget, nama alamat, GUI. Ini.
Nah ini ya coba ya. Nah, ini kenapa begini? Ya, rasakan cuy. Harus manual. Tapi gimana sih caranya biar manual ya? Hmm. Astagfirullahaladzim. Oke, I'm not going to do this ya. Terlalu kesal. Ini gimana ya? Oke, bisa nggak ya? Taruh, 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 taruh. Tunggu. Kontrol. Oke, bener nggak sih bisa? Coba ya. Kan nggak bisa. Coba ya. Astagfirullah, ini apa-apaan? Udah nih, udah benar. Oke, supposed to work ya. Coba ya. Lawan 117. Oke. Aku udah balik ya, Kak. Oke ya, kecil lagi. Edit. Taruh ya. Ini eh pengen ngerjain yang ini. Oke, ini udah benar belum sih? Banyak yang nggak jalan ya. Oke, ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oke, oke. Berarti kan ini gini. Ini kacau ya. Sabar. Deva, ini berarti ini mundur lagi ya. Dia kan masuknya ke Dev itu ya. Oke, ini berarti gini. Nah, si Dev ini berarti gini dong. Gitu. Oke. Nah, ini berarti gini dong.
Udah. Nah, ini apa? Astagfirullahaladzim. Ini nggak friendly ininya ya, codingnya. Ini codingnya dari mana sih? Kejam banget. Maksudnya Dari gurunya, Kak. Pak Guru dapat dari mana kayak gini banget codingnya? Masalahnya nih terlalu jembat. Maksudnya kita we can do it. Bisa lebih simpel daripada ini, ya Allah. Nah, ini cara mudah. Oh, perlu Ctrl Z dulu. Jika salah pencet. Nah, itu nggak sih? Dia tuh if kan, berarti oke. Oke gitu nggak ya? Coba ya, Jika pengen line 122. Oh, oke. Ini berarti gini. Allahu Akbar. Tunggu ya, sabar. Soalnya nih, astagfirullah panjangnya. Kan, maksudnya gini, Cika aja yang ngelihat ini mumet gitu karena nggak terstruktur gitu loh ya. Maksudnya ribet gitu. Kayak kenapa nggak ditaruh di luar aja sih itu fungsi-fungsinya gitu. Jadi ini nyampur-nyampur. Allah Akbar, pusing lah pokoknya. Tapi ini yang Kak Cika bayangin sih, kalau ini jalan ya, ini kan problemnya Python tuh nggak mau bisa nggak sih ya di tunggu, Raya sabar, sabar ya. Uh, 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 how to automatically arrange tabs of Python file in oh ya, Prettier aja bisa nggak ya? Tapi bermasalah ya Prettier. Pakai Beautify harusnya. Iya nih ya, ini tuh ribet aja si codingnya tuh. Tab-tabnya berantakan. Jadi ya kan dia ada di dalam kelas ya. Dia ada dev ya, satu dev sama dev yang lainnya tuh nggak sama indentnya. Astagfirullah dah. Jadi susah ini teh misalnya gini ya, ntar ketika coba ya mencoba bersabar. Nah, kan ini teh harus semua dirapihin Dia kayak kayak gini ya ya. Ini kan dia harus tuh. Kalau nggak dia ngamuk. Bayangin nih satu-satu kayak gini. Nggak satu-satu sih. Tapi kan capek di tes satu-satu. Ini segala fungsinya tuh banyak banget gitu. Astagfirullah. Bisa lebih sederhana nggak sih? Ini dev ya. Nah, dev ini kan harus sejajar nih dari atas sampai bawah. Nih kan ini belum nih ya. Udahlah ini berantakan sih kodenya. Kalau nggak jalan sih ya udah gitu soalnya berantakan. Terus ini juga gini. Oh, pusing mami, kucing kepala baby. Ada baby pushing. Nah, ini ntar kita coba dulu ya, sabar ya. Nah, oke. Devnya berarti ini juga harus Kak Cika mundurin. Nah, ini ya, sampai sini.
Sampai dia nggak error ya. Oke. Nah kan, ini aman. Nah yang ini nggak aman. Ini harus kita atur sampai ketemu function baru. Ini mengerikan sih nih kode ini. Kalau ketika meninggal nulis ulang sih. Ya kayak ini kan dia nggak mau karena kayak gitu kan. Terus ininya berantakan lah ya. Masa kan nggak mungkin dong. Oh, langsung udah. Nah, udah. Pokoknya ini udahlah, Kak Cika kebayang lah kayak kayak gitu kira-kira lah. Udah, ini terlalu kacau balau lah udah. Jadi Udah, no. sebenarnya tuh codingnya ngapain sih Kak yang ini? Ini, Ini GUI yang itu ya? gini aja lah. Kak Cika mau nyuruh ini aja. Kita gunakan cara yang lebih cerdas. Rewrite, make this code simpler. Dah, biar si ChatGPT yang ngerapihin eh, apa indentnya. Nih sama dia dirapihin ya. Ini yang tadi tuh kok ini sih? Salah, stop. Yang ini. Eh, Kak Cika belum ngopi, sorry lupa. Sabar ya. Hmm. Dia nggak pakai kelas nih. Dia lebih sederhana. Jadi lebih make sense gitu ya. Tapi kira-kira outputnya bakalan sama ya. Kok ini sih? Hold on. Why are you keeping giving me? Oh, oke. Ini tuh belum ke copy masa. Ctrl A, C. Iya kok bener kok. Lalu, oh Kak Cika salah tadi. Oh, TK Interaya ya, iyalah. Oh, yang ini yang tadi Ctrl Z ya. Hmm, sorry ya. Tadi apa ya? Edit. Sorry. Redo. Oke. Kak Cika kan tadi buka yang salah Kak Cika, sorry. Udah ke body close gara-gara kesel. Open. Yang tadi Raya itu adalah GUI. Sabar ya. Ini dong. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Pesan. Nah ini. Pusing kan dia. ChatGPT pusing. Dia pusing-pusing. Karena berantakan. Kak Cika juga pusing. Soalnya indennya nggak sama. Fungsinya kebanyakan. Ya Allah, udah stres banget. Bukan ya sampai error loh. Sampai nggak bisa loh. Dia juga suruh benerin, males dia. Oh enggak deh, nggak ada nih. Ada. Udah belum sih ini? Ini dia ada. Oke, udah jadi. Oke, jadi. Kita copy ya. Sekarang kita buat versi yang udah dirapi sama ChatGPT ya. Ini kan Cika ganti. Nah, kita save. Oke, terus
kita play. Kayak gini ya. Oh, dia pakai TK ya? Nggak mau pakai TK, tunggu. Root harusnya TK kecil ya. TK Inter STK. Ntar ya, kasih kebenarin dulu. Oh gini sih, tetap berantakan. Nah ini harusnya TK kecil. Nah, oke, tapi ini dia masih marah gara-gara alamak, Dev ini masih berantakan. Chat GPT, you're not doing your job. Aduh, nggak mau. Ntar, udah lah, gini. Sudah nggak? Oke, udah ya, bisa ya. Awas loh, pelan Python. Bisa ya. Nggak ada error loh. Tapi kagak muncul. Nggak. Aplikasi demo Lispok, return main loop. Wah, harusnya keluar dong. Tapi sama Raya udah dicoba yang ini harusnya keluar kan hasilnya? Atau Ada sih emang Kak waktu itu. hold on, dia nggak keluar? Oh, oke. Ini TKM Raya ya, yang tadi ya, yang Kak Cika bikin. Nah, coba ini kalau pakai di sini, dia perlu gitu nggak sih? Hmm. 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 Tuh, nggak ada error tapi nggak muncul, ay. Kok bisa sih? Oke, kita tanya. Siap. One second. Tuh kan dia bilang, ada masalah sama ininya. Oh, sekarang dia pakai, lah, dia sekarang pakai kelas malah. Sebenarnya kelas itu kayak buat misain apa sih Kak sebenarnya? Nggak, oke, bentar, Kak Cika jelasin ya. Nggak perlu, nggak perlu itu ya. Jadi sebenarnya gini, itu kayak gimana ya caranya gini, misalnya apa ya? Nah, itu tuh Raya suka lihat nggak sih mobil yang suka ada di atas kap mobilnya tuh ada tempat nyimpen sepeda. Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Raya nggak bawa sepeda, ngapain pakai itu gitu. Jadi Hmm. kelas tuh sebenarnya baru dipakai kalau misalnya Raya tuh pengen bikin coding yang nanti ada objeknya banyak gitu. Sementara di sini kita nggak ada objek apa-apa. Tapi Kayak yang drawing app kemarin gitu ya Kak? oh, sih sebenarnya kan misalnya gini deh. Contoh misalnya Raya pengen bikin program pakai OOP gitu ya. Terus Raya tuh mau bikin kelas kayak misalnya oh Raya mau bikin aplikasi absen untuk di sekolah. Nah, terus beda nih absen guru, absen murid sama absen pegawai. Nah, kenapa beda? Soalnya beda kalau murid absennya tuh misalnya eh, dari jam pelajaran aja. Kalau guru jamnya beda, terus misalnya ada absen buat rapat. Terus kalau pegawai dia absennya beda lagi gitu ya. Jadi perhitungannya beda gitu. Nah, itu kan bisa bikin kelas yang beda. Jadi ada kelas student, kelas guru, kelas pegawai. Oh, di sini oh siapa yang mau dijadiin kelas gitu. Jadi tuh nggak berguna. Kecil tuh gak sukanya tuh karena kenapa sih ngajarin konsep yang jadinya malah orang bingung gitu. Itu tuh jangan diajarin dulu kalau nggak perlu. Itu aja sih sebenarnya. Coba ya nih sama oke, ini udah suruh benerin ChatGPT nih. Kita suruh. Nah, sekarang bisa. Tuh kayak gini ya. Jadi dia bisa gini loh, pindah ke kiri, kanan. Bisa ke ujung awal sampai ke ujung akhir gitu. Tapi dia baca. Oh, Bagus ya. Tapi
yang itu, nah sebenarnya sebenarnya codingnya tuh bagus gitu, codingnya. Maksudnya tujuannya tuh bagus, cuman strukturnya berantakan banget. Nah, makanya Kak Cika minta si Cecip itu tuh karena dia rapi gitu nih. Kayak misalnya gini ya, kan tadi kan Kak Cika bilang, ya kalau misalnya ada dev itu kan dia function ya. Biasanya tuh itu dipakainya atau diactivate-nya tuh dari button kan ya. Nah, Raya lihat deh, perhatiin kalau di sini. Nih, buttonnya ada berapa? Ada 4 kan ya? Iya. Kanan kiri, apa fast forward kiri, fast forward kanan gitu kan ya. Nah, di sini kan ada semua ya. Nih, kalau on exit tuh kayak kita misalnya nge-close ini nih, si tombol ini on exit gitu ya. Berarti destroy. Terus eh ada dev populate list box itu kayaknya bukan buat ini sih. Bukan buat yang button, tapi ini navigate first, navigate previous, navigate next sama navigate last itu untuk button-button ini. Nah, yang lain itu adalah untuk kalau kita pilih gini ya. Ini kan kalau Raya lihat, kalau kita klik gini, dia pindahkan si datanya. Nah, itu tuh di sini nih ya, show selected data. Jadi dia dari list box. Ini yang kiri ini namanya list box. Kalau kita pencet, dia akan nunjukin data yang berkesesuaian gitu. Nah, Oh, gitu ya, ini functionnya. Tapi Raya lihat deh strukturnya. Kayak tadi kan Kak Cika bilang, ya selalu ada kontainer root, selalu ada root, ada judul, terus ya udah mau gimana gitu. Nah, dia punya protokol di sini dia tambahin katanya kalau kita klik exit tuh dia on exit, sebenarnya ini nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, sekarang datanya pakai list ya. Jadi ada list di dalam list. Data siswanya itu ada di sini. Terus Kak Cika bilang kan ya, kalau misalnya Raya pengen diatur frame-nya kanan kiri, ya udah berarti si rootnya harus kita taruhin kontainer lagi di atasnya. Nah, dia di sini tuh nambahin frame ya, frame root. Jadi ada root yang utama, terus dia bikin main frame. Jadi di atasnya root tuh ada lagi gitu. Kalau Raya lihat di sini tuh sebenarnya ini tuh di atasnya, di atas demo list box ini tuh ada kontainer lagi. Nah, si kontainer mainframe itu isinya yang tulisan Informatika 11 2024 2005 ini. Nah, terus dia bikin frame kiri sama frame kanan gitu. Kayak kebayangkan. Jadi ya ada jadi karena dia ada kotak utama nih gitu ya. Nah, terus dia bagi dua nih. Bagi tiga malah. Ini ada left frame sama ada right frame. Sama ada main frame yang di sini gitu ya. Gitu. Jadi dia bagi beberapa layer gitu. Nah, oh si ya. layer ini tuh memungkinkan kita untuk merapikan tampilannya dia ya. Kan Raya udah lihat nih, si label mainframe ini kan ada si informatika ini ya. Nah, si left frame itu kita bilang katanya, oke, left frame itu ada di mana? Ada di dalam mainframe. Oh, oke. Jadi gini ya, jadi gini ternyata. Ini tuh bentuknya gini. Ini si frame utama ya, frame utama si root ya. Terus ada mainframe kayak gini ternyata yang kecil perhatiin. Terus di dalamnya, di sini ada left frame, di sini ada right frame gitu. Kok bisa tahu, Kak? Iya, soalnya gini. Ini kan ada label mainframe. Terus dia ada informatika kan. Dia bilang pack-nya ditaruh di bawah gitu. Jadi ini makanya ada di bawah. Itu karena kita punya root, ada mainframe, kita taruh tulisan tapi di urutan bawahnya gitu. Jadi bukan kanan kiri gitu ya, tapi bawah. Oke, sekarang left frame. Left frame itu isinya ini ya, list box ini. Jadi ini isinya gitu ya. Nah, itu kita bilang list box data itu isinya data yang tadi kita masukin itu, ingat nggak ya yang tadi yang ada data-data Raya sama teman-teman Raya. Nah, si Iya. list box ini masuk ke left frame. Si left frame itu di left, geser ke kiri gitu, ada di kiri. Komennya ini ya, config-nya tuh, komennya tuh kan tadi di atas ada function kan yang kata Kak Cika, kalau kita pencet ini, di sini terjadi sesuatu gitu kan ya. Kalau kita Iya. pencet ini, ya itu tuh ini ya, dia manggil komen yang ini. Dan udah ya, sorry, ini
scroll bar, ya. Dan dia nambahin selain list box, ini kan list box nih yang ini. Dia nambahin juga ini. Apa? Scroll bar. Jadi scroll bar itu nempel ke list box. Dia bilang, "Oke, scroll bar ini ikutan list box ya. Kalau list box-nya dipencet atau digeser, saya akan menggeser sesuai data yang ada di dalam list box." Gitu, oke. Jadi, nah di sini kita kasih binding. Kalau misalnya kita udah selesai ngeklik, langsunglah manggil fungsi show data yang dipilih itu. Dah, sampai situ udah itu fungsi beres. Dah, sekarang nggak gitu. Kak Cika mau jangan dihapus. Kak Cika mau nunjukin lagi ke Raya yang ini sekarang. Ini. Dikit lagi ya, sabar. Right frame. Nah, kan sekarang right frame. Right frame itu isinya apa? Ini kan right frame yang ini kan segini. Ini tuh Kak Cika coret. Kak Cika mau pakai ini ya. Jadi ini gitu ya. Nah, segini tuh right frame gitu ya. Oke. Right frame itu kita isi label, ada nomor urut gitu kan ya. Terus ada entry. Terus ada nama lengkap, ada entry. Gitu kan ya. Tapi kan Raya lihat semuanya si label sama entry-nya maksudnya ke right frame semua, tapi diatur kan. Ada yang baris baris ke 0 kolom 0, ada yang baris 1 kolom 0, ada yang baris 2 kolom 0. Itu gimana sih Kak cara ngelihat referensinya? Ya dilihat dari frame-nya gitu. Jadi 01 dari frame-nya dia naiknya di mana gitu. Jadi kayak Raya ngatur kue bukan dilihat dari grid-nya baki, tapi lihat dari grid-nya piring gitu. Si piring itu yang dilihat gitu. Dan seterusnya kan, ini kan udah ya semua ada. Ini nomor telepon, list, labelnya ada, alamat ada, entry-nya ada, nomor telepon ada, entry-nya ada, dan seterusnya kan ya. Nah, jadi kan dipecah tuh. Tapi ini sebenarnya bagus itu si codingnya. Si hasilnya, cuman codingnya aja yang Pak Baliut gitu. Udah ya, naruh-naruhnya Raya udah kebayangkan. Nah, terus ntar dulu. Kak Cika scroll dulu ke bawah. Udah, sekarang ngomongin button nih ya. Nah, udah mau selesai nih, gampang. Kan buttonnya cuma 4 nih. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu kiri banget, yang satu kanan banget kan. Nih, Raya lihat kan width-nya berapa. Nah, terus si setiap button itu manggil yang satu navigate first, yang satu navigate last. Jadi, yang satu tuh balik ke data pertama, yang terakhir balik ke data terakhir, yang ini tuh mundur satu, yang ini maju satu gitu kan. Udah cuman gitu aja. Nah, yang sebenarnya esensi dari si aplikasi ini itu ada di fungsinya ya. Kak Cika nggak sanggup lah kalau pakai coding yang aslinya gitu ngejelasinnya karena dia ribet banget deh. Cuman kalau Raya lihat populate list book kalau Raya bilang populate list book tuh kayak apa Kak? Populate list book itu adalah pada saat kita bikin list book itu dia mempopulate itu artinya dia masukin data yang ada ke dalam list box-nya. Nih yang kayak gini, si populate ini masuknya di sini gitu ya. Dah, itu tuh masukin data ke list box. Nih di sini jadi pada saat kita ada item untuk semua data siswa gitu, masukinlah ke dalam list box. Oke, udah ya. Nah, ini show selected data itu adalah yang tadi dipanggil kalau kita ngeklik ini nih ya. Nah, pada saat kita klik, dia akan ngambil indeksnya. Ini kalau data pertama tuh Raya, kedua Rahel gitu ya, ketiga Regin, Sarah sama Shannon gitu. Nah, terus dia akan masukin ke entry-entry yang di frame kanan gitu. Jadi nanti dia akan insert, misalnya ya, kalau yang diklik indeksnya nomor 0, berarti masukin nomor urut untuk data ke 0. Jadi berarti nomor urutnya Raya, nama lengkapnya Raya, alamatnya Raya gitu. Tapi dilihat dari nomor urutnya dia gitu. Udah, terus misalnya navigate first gitu ya. Navigate first berarti kan pindah ke data pertama. Berarti kita tinggal bilang aja, sekarang lu tunjukin data nomor 0 gitu. Kalau previous berarti dari data yang ada dikurangin 1. Tapi kalau next berarti data yang sekarang ditambah 1. Cuman gitu ya, logiknya cuman gitu. Terus kalau yang mau nunjukin data terakhir, nih ya, navigate last, itu berarti kita lihat panjang datanya Raya berapa sih? Ini kan 5 orang. Berarti kan ngitungnya dari 0, 1, 2,
3, 4 kan. Berarti kalau dia bilang paling kanan, berarti pindahlah ke data nomor 4 gitu. Jadi panjang data siswanya kan 5. Tapi kan indeks terakhir itu kan 4. Jadi 5 dikurang 4 supaya masuk ke Shannon gitu. Karena kalau data kelima itu nggak ada gitu. Yang ada tuh karena ngitungnya dari 0 sampai 4. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh contoh yang bagus gitu. Cuman ketika menyesalkan representasinya kurang tepat. Jadi kalau kayak gini Raya bisa ngerti banyak. Jadi bagus banget sih contohnya mah. Kalau contohnya mah bagus banget. Cuman tadi codingnya unacceptable lah menurut Kak Cika terlalu. Ya Raya lihat aja compare ya sama ini coba. Kalau Kak Cika mah menyerah dah. Misalnya Kak Cika suruh ini nggak mau gue mending bikin baru lagi gitu. Soalnya mumet. Tapi ya enggak sih. Tapi ya ya gitu deh. Gitu ya. Gitu menurut Kak Cika bagusan ini sih. Begitu Raya. Gimana menurut Raya? Apa yang masih kurang sok? Hanya Kak Cika. Kak Cika tidak terus dari tadi. Oh, paling Ya. ini aja sih Kak, kalau misalnya nulis coding coding kayak begini tuh, apakah dia harus ada step-stepnya dulu? Jadi kayak untuk coding tipe ini tulis ininya dulu atau kayak bebas asal apa isinya bener gitu? Ah, oke. Good question. Kalau kalau menurut Kak Cika gini. Kalau Raya bikin coding, itu kecil dulu ya. Terus di run dulu. Jalan nggak gitu? Tapi Yang kan saya, besok nggak bisa di run Kak. ya, oh. Gini ya, kalau gitu gini aja. Raya lihat strukturnya dulu gitu. Kak Cika refernya dari tugas Raya aja ya, boleh ya? Ya, Kak Cika refernya secara umum ya. Oh. Ini mah udah impossible ya, terlalu gambreng. Tapi ada beberapa yang sederhana lah. Misalnya kayak ini sederhana nih ya. Kayak misalnya eh, import slip to show output for some time period ya. Jadi ini kayak manggilin fungsi aja. Ada fungsi ngeprint, ada fungsi ya ya itu bang. Pokoknya prinsipnya kan cuman import. Terus udah mau ngapain gitu di dalam kodenya gitu. Yang jadi susah tuh kalau ada GUI-nya itu ya. Kalau udah ada kayak gini nih. Astagfirullah gitu. Oke. Nah, kalau iya. misalnya kayak kayak hmm, ini ya kayak gini ya. Ini apa sih ya? Kita coba ya widget grid angka ya. Nah, kayak widget grid angka gitu misalnya. Sabar. File kita open deh. Kita pengen tahu widget grid angka tuh dia jalan nggak? Oke. Boleh nggak ya? Ini kan sederhana. Hmm. Oke. Dia nge-widget. Dia bikin angka gitu ya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya sederhana gitu. Tapi ini komponennya ada semua. Jadi kayak misalnya TK Enter harus ada nih kalau Raya mau nampilin button. Root harus ada kan ya? Root ini tuh bikin window-nya. Terus kasih title. Nah, terus ini adalah looping biasa. Jadi kita bilang barisnya ada 6, kolomnya ada 6. Untuk setiap itu tambahin angkanya. Jadi makanya dia nampilin angka dari 1 sampai 36 gitu karena dia akan ngitung untuk setiap baris itu ada 6. Nanti ganti baris angkanya nambah gitu ya. Jadi setiap baris ada 6 kolom, jadi 6 kali 6. Nah, terus cara bikin buttonnya gimana? Ya, dia bilang button root teksnya strb, border width-nya 5, grid-nya berarti grid row-nya ngikut R, kolomnya ngikut C gitu. Nah, yang Raya mesti perhatiin tuh sebenarnya kalau misalnya coding biasa, yang kata Kak Cika itu, kalau codingnya biasa, Raya perhatikan ini. Satu, sequence. Raya urutannya gimana? Ini disuruh ngapain sih gue gitu? Suruh ngeprint kah? Suruh apa? Sequence-nya. Kedua, Raya perhatikan perlu looping nggak? Misalnya, coba cetak 10 bilangan pertama, berarti kan harus ada looping. Ketiga, Raya perhatiin ada ini nggak? Ada syarat nggak? Kayak misalnya, hanya boleh menampilkan bilangan-bilangan tertentu atau nama murid yang lala-lala. Ada if nggak gitu? Keempat, apakah harus bikin fungsi nggak gitu? Kalau misalnya Raya harus bikin fungsi,
Raya bikin dulu yang versi nggak pakai fungsi. Kalau udah jalan, baru bikin fungsinya gitu loh ya. Jadi jangan bikin fungsi dulu, nanti Raya bingung gitu. Jadi bikin dulu yang, oke ini nggak pakai fungsi jalan nih. Sekarang gue bikin fungsinya gitu. Kecuali kalau sama dia udah dikasih template-nya. Kelima, dia ada TK Inter nggak? Kalau ada TK Inter, berarti Raya harus ada GUI gitu ya. Ada GUI nggak gitu. Kalau ada, dia bilang nih harus ada button, harus ada Windows, berarti Raya harus import ini. Dan harus bikin ini gitu. Dan harus nambahin ini gitu. Apa aja komponennya. Udah ya. Jadi secara prinsip gitu. Nah, sekarang Kak Cika lihat contoh lagi sedikit ya. Yang Raya kan itu ya. Nah, kayak gini nih. Ini juga bagus nih ya. Grid input nama alamat ya. Coba Kak Cika buka dulu. File, open. Kabar sayangku. Nah, ini ya. Ini belum Kak Cika tutup, maaf. Maaf. Nah, ini kayak gini ya. Ini Kak Cika clear dulu ya. Pusing nggak sih? Kita clear dulu. Nah, sorry. Ini kan kayak gini ya. Ini kan strukturnya sama aja. Ya, maksudnya kayak selalu kayak gitu kan ya. Kita punya ini dulu, bilang ada import. Terus kita selalu bikin window-nya. Terus kalau menurut Kak Cika jangan bikin fungsi dulu. Raya bikin dulu tampilannya. Berarti kan bikin label dulu nih di baris 0 kolom 0. Label masukkan nama, masukkan alamat di bawahnya. Berarti kolom 1 kolom 0 ya kan? Terus bikin entry-nya. Entry buat nama berarti di baris 0 kolom 1. Untuk alamat di baris 1 kolom 1. Udah kan? Terus ada button ini kan ya, cetak kan? Nah, si button cetak ini, kenapa ada dua ya? Harusnya satu aja lagi nih, kenapa ada dua sih ya? Nggak ngerti Kak Cika nih, harusnya nggak usah nih. Oh, ngerti Kak Cika. Ini salah tahu. Kak Cika benerin ya. Ini harusnya apa coba? Harusnya gini sayangku. Itu dia salah tadi. Kayaknya Kak Cika hapus dulu. Supaya Raya nggak bingung. Nah, ini kalau Kak Cika run. Sorry. Hold on. Oh, gini sih. Sabar ya. Oh, kenapa coba ya? Ketimpa. Harusnya nih kolomnya kolom 1. Salah. Oke. Sabar yang sabar yang sabar. Nah, kayak gini kan jadi cakep nih ya. Tapi sebenarnya saya bisa atur panjangnya misalnya Allahu Akbar gitu labelnya. Nama ngapain sih 70 banget, 20 aja gitu. Alamat misalnya 30 aja gitu. Ngapain sih panjang-panjang amat, pusing atuh. Atau disamain lah biar nggak pusing ya. 30 gitu. Nah, ini gitu kan cakapan ya. Iya. Tapi kok 20 gini ya? Ini belum ke save kayaknya, sabar. Cakap suka suka ini suka gemas gitu ya. Sok perfeksionis tapi nah kayak gini kan cakepan nih. Saya Kak Cika masukin Raya gitu ya. Alamat eh, Jakarta gitu. Cetak. Nah, itu dia nyetak kan. Halo Raya, kamu tinggal di Jakarta.
Kalau hapus, hapus semuanya gitu kan ya. Tapi kan isinya cuman gitu aja ya. Jadi ya udah, saya lewat-lewat aja barang-barangnya. Kemudian nanti si button ini kita kita panggil fungsinya. Jadi kayak misalnya gini, oh yang nyetak tuh harus nyetak. Berarti Raya bikin fungsi namanya cetak. Oh dia suruh ngeprint aja, misalnya ngeprint. Ngeprint di, kalau kayak gini print tuh berarti dia ngeprint di output kan, di terminal kan. Nah kita bisa ngambil si alamat ini bisa di get. Jadi kita bisa bilang, oh tadi dia masukin Jakarta gitu ya. Jadi halo, ambil namanya, ambil alamatnya, terus di print gitu. Tapi kalau hapus, semuanya di delete. Udah cuman gitu. Nah, udah kayak gitu ya udah di bawah itu harus ada window main loop gitu. Artinya dia looping aja. Jadi dia akan jalan terus. Misalnya nih Kacika gitu, Bandung. Ya dia running lagi. Kita hapus. Kalau hapus berarti kosong, nggak ada isinya. Gitu ya. Jadi Raya tuh jangan lihat contoh yang panjang, yang pendek aja tapi jalan gitu. Jadi tadi yang contoh yang ini tuh contoh bagus untuk GUI. Nah, ini tuh contoh bagus GUI juga, tapi yang cuman looping aja kan, ini bagus nih, nggak ada fungsi tapi kan dia. Tapi ya itu, elemen dari coding tuh cuman itu ya, urutan, apakah ada looping atau enggak, loopingnya mau gimana, yang di loopingnya apa. Kemudian ada syarat nggak? Kayak misalnya, kalau tadi kan ini nggak ada syarat ya, misalnya kagak ada misalnya yang masukkan umur, kalau umurnya sekian nggak boleh misalnya. Atau kalau gender ini nggak boleh. Atau misalnya kalau password sama username nggak sama, nggak bisa masuk. Nah, itu kan syarat ya. Kalau nggak ada syarat ya nggak usah pakai gitu. Gitu aja ya. Jadi kayak hafalin strukturnya gitu aja. Nah, jangan lihat yang Kak Cika juga nggak mau lihat soalnya. Jangan lihat yang terlalu panjang-panjang gitu. Karena nih yang kayak gini, ini tuh spaghetti code gitu. Jadi kalau di coding tuh ada yang namanya spaghetti code. Di mana si kodenya tuh em, berantakan gitu. Jadi fungsinya nyampur-nyampur, terus berlapis-lapis, tapi strukturnya nggak jelas gitu. Kayak pohon tuh nggak jelas ini badan pohonnya mana daun, mana ranting gitu. Jadi itu gak bagus gitu. Itu membingungkan gitu ya. Jadi ini saya lihat ya, coding yang pendek dan straightforward dah. Oh, oke caranya gini, caranya gini. Masalah sintaks gitu, Kak Cika juga nggak hafal. Jadi kalau kalau misalnya di soal yang kayak kan Raya nggak akan ngoding kan, nggak akan ngetik kan maksudnya. Kalau harus nulis ya berarti sebenarnya sih kalau kalau cuman looping sama syarat kan if sama loop aja kan. Tapi ya kalau yang kayak gini-gini mesti emang harus ingat sih misalnya eh, kalau entry itu pakai entry window panjang lebarnya berapa, terus kasih grid. Kalau button berarti button dalam kurung dia ditaruh di frame yang mana, terus harus ada teksnya, terus harus ada width-nya. Tapi kalau nggak kita isi, dia akan otomatis sih. Nah, ini si format ini ya Raya hafalin aja. Tapi ini format umum nih untuk GUI kayak gini. Jadi nanti kalau Raya, kecuali kalau misalnya, oh ternyata harus ada drop down list ya, Raya harus hafalin. Kalau drop down list tuh manggilnya gimana? Kalau button kan gampang. Kalau list box tuh berarti kita harus punya data yang mau dimasukin ke list box. Cara masukinnya gimana? Terus kalau kita punya radio button, cara define-nya gimana? Nah, itu aja dihafalin. Cuman kalau menurut Kak Cika sih nggak akan sampai situ sih harusnya. Mudah-mudahan ya. Gitu. Apalagi ya? Apalagi Udah sayang. sih Kak, tapi paling tinggal baca-baca codingnya aja sih Kak. Oh, jangan baca yang itu ya. Enggak. Yang bagus aja ya. Terus Kak Cika mau ngasih Raya yang ini yang Kak Cika bagusin itu yang mana sih ya tadi lupa. Ini ya, yang sama Kak Cika udah di yang sama si ChatGPT sih sebenarnya. Nah ini yang eh ini Kak Cika kirim di chat aja deh. Nah, buat Raya baca gitu ya. Eh, mungkin Kak Cika save Python UI ini yang punya Kak Cika.
Raya di mana? Ya udah nih yang baru. Jadi Kak, biar Raya lihatnya yang udah rapi aja lah. Yang berantakan mah udah nggak usah, jangan. Terus ini yang sama Kak Cika dibenerin. Ini ya, ada lagi ya. Tadi input nama tadi salah. Ya. Kak Cika kasih lagi. Drawing app mah udah di minggu lalu, jangan terlalu mempersulit hidup itu ya. Ini drawing app 2 gak usah dilihat. Python UI lihat yang versi Kak Cika. Hmm, eh, ini oke lah, button 1, button 2 nih. Oh, ini kok. Ini cuma nempatin Windows aja. Jadi kayak button 1 itu ditempatin di X50 Y50, button 2 di X100 Y100. Nggak pakai grid tapi pakai posisi. Ini juga nggak terlalu esensial. Ini jangan. Ini ini apa? Ini jangan yang drawing 2. Pokoknya yang drawing ini drawing. Yang drawing ini agak memusingkan gitu ya. Jadi Raya lihat yang tadi Kak Cika jelasin aja. Jangan membuat hidupnya rumit ya. Karena nggak ada gunanya itu terlalu mumet. Gitu. Semoga lancar ya. Iya, Kak. Please. Ya Kak Cika pikir tuh ya sebenarnya I wish I can apa ya rewire urutan Raya belajar sih, karena Kak Cika tuh yakin Raya tuh capable gitu, maksudnya Raya tuh bagus gitu, ngerti. Cuman karena jadi kayak gimana ya, kayak Kak Cika belajar fisika sama misalnya apa kalkulus itu karena nggak ngerti gitu ya, tiba-tiba diajarin integral gitu kan, jadi nggak suka gitu. Jadi orang, gua nggak suka matematik gitu. Ya abis nggak dari depan sih belajarnya, tiba-tiba belajar integral lipat 3 ya benci gitu kan, kayak gitu ya ini teh. Jadi siapa yang mau ngerti gitu kalau terlalu susah, kalau terlalu gede. Maksudnya pelan-pelan, ini dulu udah bisa gini, oh tambahin. Sekarang udah bisa ya, inputnya 2, sekarang inputnya 3. Sekarang tadinya nggak ada, sekarang kasih button. Sekarang nggak ada scrollnya, sekarang tambahin scrollnya. Terus nggak tiba-tiba drawing app udah gitu, udah jadi spaghetti code gitu. Kasihan Raya dan semuanya. Gitu deh. Oke, ada lagi? Enggak sih, Kak. Benar. Ya. Sip. Paling nanti kalau misalnya aku belajar terus aku nemu ada yang susah, aku boleh chat nggak, Kak? Chat dong. Oke, Kak. Aku kan standby. Kak Cika tuh di chat 24 jam lah, cuman nyautnya yang nggak tahu kapan kalau tidur. Kirim aja, jadi Raya dia bisa, Kak ini apaan sih gitu. Kirim aja, kabarin ya, Ya, Kak. chat aku. Tapi biasanya Raya mah yang lupa Raya. Kak Cika tuh selalu, hah, apa ya yang kurang dalam hidup ini? Oh Raya belum ngabarin. Iya, Kak. Soalnya tuh aku tuh beberapa minggu ini tuh semuanya ulangan gitu loh, Kak. Hmm. Jadi kepala penuh ya. Iya, aku tuh kayak udah berapa hari begadang gitu. Nih Mas, Raya tidur jam berapa, bangun jam berapa sih biasanya? Kalau nggak ada ulangan sih, kadang jam 11 jam 12 udah ngantuk kan. Bangun Hmm. jam 5. Tapi kalau ada ulangan yang benar-benar 2 atau kayak materinya yang benar-benar 3 bab gitu. Kayak biologi 3 bab gitu kan lumayan juga ya. Jadi itu begadang sih biasanya. Begadang sampai jam berapa? 2. Paling parah waktu jam 2 sampai setengah 3 sih. Terus jam 5 berangkat. Iya, tapi pernah juga, untung waktu lagi libur sih, bikin laporan gitu kan. Kayak ada 2 laporan. Jadi dari jam, aku tuh sebenarnya startnya dari jam 6 kan. Cuman gara-gara kayak harus belajar buat ulangan di hari Seninnya, itu kan hari Sabtu. Hari Senin sama Selasanya. Jadi baru bisa bikin set laporannya tuh kayak jam 11-an gitu. Terus tuh bener-bener sampai jam setengah 4. Oh, terus tidur. Bangun jam 5. Iya. Tapi waktu itu untungnya yang sampai setengah 4 itu hari Sabtu. Oh, jadi bisa Jadi, iya, jadi terus hari Minggunya aku bangun siang. balesin ya. Oh, so jangan Iya, sakit ya, ya. Jadi iya, gini Kak. yang terpenting tuh, aduh, ya maksudnya jangan sakit lah. Kurang tidur tuh lebih bahaya daripada kurang makan. Iya sih. Tapi jangan dua-duanya sebaiknya. Tapi kurang tidur itu destruktif karena
dia nggak sempet recover kan, maksudnya dia nggak sempet regenerasi, nggak sempet shutdown gitu, bahaya. Jadi nggak boleh terlalu sering juga, Raya jangan jangan terlalu jangan terlalu maksa gitu. Iya, Ya harus, ya maksudnya harus sih kerja keras doang, tapi kurang tidur sebaiknya jangan terlalu banyak begadangnya, takut sakit ah. Ya, iya Kak. Iya, baik-baik ya. iya Kak. Berkabar ya. Iya Kak. Semoga lancar. Bobo deh sekarang. Iya Kak, mau makan dulu. Iya Raya makan dulu sana. Tuh kan Iya, lewat. Selamat makan ya. iya, masih Kak. Ya, yang sehat. Ya, Dadah. ya Kak, dah Kak. Thank you for today. Ya Bye-bye. Kak.